Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya mendapatkan sebuah gambar yang dikirim lewat WA. Gambar itu sangat bermakna. Judul gambarnya adalah pertumbuhan tidak selalu kelihatan. Gambarnya tanaman yang kelihatan tunasnya dan kemudian akar-akar di bawah permukaan tanah. Gambar pertama. Gambar kedua, tunasnya masih sama tingginya, tetapi akarnya jauh lebih banyak. Gambar yang ketiga, tunasnya masih sama, tapi akarnya udah kemana-mana, udah sangat lebat, sehat, subur, dan kuat. Dan orangnya yang punya tanaman itu heran, kenapa ya tanaman saya nggak bertumbuh? Karena dia tidak melihat. Pertumbuhan pertama-tama tidak apa yang nampak dari luar, tetapi apa yang terjadi di dalam. Dan memang beberapa tumbuhan seperti itu. Kelihatannya pertumbuhannya lambat, tetapi begitu akarnya kokoh, kuat, mendapat makanan cukup, dia bisa melesat menjadi tumbuhan yang sangat cepat bertumbuh dan menjadi tinggi dan besar. Gambar itu sangat bermakna. Kita seringkali berusaha untuk terus-menerus bertumbuh, tapi tidak merasakan pertumbuhan. Tidak kelihatan pertumbuhannya. Karena memang pertumbuhan seringkali terjadi di dalam batin. Yaitu mindset yang berubah. Kalau dalam penelitiannya David Hawkins, yang kemudian dibuat sebuah tabel, yaitu tabel level of consciousness, orang bertumbuh pertama-tama justru di dalam batinnya. Bagaimana dia mengolah emosi-emosi negatif dan positif di dalam dirinya. Dia menjadi semakin positif. Emosi dominannya, itu yang paling penting. Kemudian mindsetnya makin luas. Dia bisa menerima banyak hal. Dan menghayati Tuhan juga yang semakin bijaksana. Dan itu tidak kelihatan, karena bukan sesuatu yang fisik. Yang bertumbuh adalah pertumbuhan rohaninya. Maka saudara-saudari terkasih, kalau kita kemudian tidak merasa bahwa diri kita bertumbuh, jangan khawatir. Yang perlu adalah seringkali duduk hening dan menimbang-nimbang apa yang terjadi di dalam batin kita. Bagaimana cara berpikir kita. Apakah kita mengenali pola pikir kita yang seringkali terus berulang. Dan coba lihat diri kita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Yang dilihat apanya? Suasana batin, emosi dominannya bagaimana? Apakah menjadi lebih positif atau tetap saja? Dan itulah yang terjadi ketika kita mengalami pertumbuhan. Jangan kecil hati kalau tidak kelihatan. Karena kita mungkin pada usia tertentu secara fisik tidak bertumbuh lagi. Tetapi semakin kita berumur dan semakin bertumbuh dalam pengalaman, kita menjadi semakin bijaksana. Yang paling penting justru adalah apakah kita semakin mendekati gambaran Tuhan Yesus. Kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Kalau kita bisa menyadari diri bahwa di dalam diri kita itu ada unsur ilahi, di situ pertumbuhan terjadi. Kita bukan hanya physical body, kita bukan hanya kumpulan memori dalam pikiran berdasarkan bentukan masyarakat. Tetapi ada unsur ilahi di dalam diri. Dan kalau kita mengenali unsur ilahi itu, disitulah pertumbuhan yang sebenarnya. Pada saat itu, seluruh batasan-batasan runtuh.
Entah itu batasan fisik, atau batasan emosional, atau batasan pikiran. Karena unsur ilahi di dalam diri kita yang sudah ada sejak kita diciptakan, itu tidak mengenal batas. Dan unsur ilahi di dalam diri kita itu selalu terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti ajaran Tuhan. Dan ketika kita mengenali unsur ilahi di dalam diri, kita bisa mengatasi segala persoalan. Mengapa? Karena unsur ilahi itu selalu transenden, mengatasi batasan-batasan yang ada. Entah itu batasan fisik yang membuat kita tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama, atau batasan pikiran yang bekerja berdasarkan memori data masa lalu, sehingga kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa depan, atau batasan-batasan emosional yang membuat kita terbelenggu oleh perasaan-perasaan negatif. Kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam diri kita ada unsur ilahi, kita bisa hidup di dalam Roh. Dan Roh itu selalu bersama dengan Tuhan. Karena Roh tidak ada batasnya. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi kita bisa melampauinya. Hidup di dunia ini tetapi tidak berasal dari dunia. Mengikuti apa yang terjadi, hukum-hukum kodrati, tetapi kita melampaui. Kita tidak sekedar kodrati, tetapi ilahi. Dan disitulah kita menemukan dasar kesadaran untuk selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga selalu bisa melihat di balik peristiwa itu ada jejak-jejak Tuhan yang selalu ingin kita bertumbuh, yang selalu ingin kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu menemani kita dalam setiap peristiwa. Sehingga batasan pikiran yang seringkali menghakimi baik dan buruk terlampaui. Yang penting tidak lagi menghakimi peristiwa ini baik atau buruk, orang ini baik atau buruk, tetapi mengalaminya. Dan kemudian mensyukurinya. Karena bisa menemukan Tuhan dalam setiap pribadi, juga dalam setiap peristiwa. Yang seringkali dibatasi oleh pikiran sebagai baik dan buruk. Tetapi hidup di dalam Roh melampaui penilaian-penilaian itu. Dan lebih fokus pada mengalami, menikmati setiap peristiwa dan mensyukurinya. Karena percaya di dalam setiap peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik itu semua, unsur ilahi di dalam diri kita mengerti bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan kalau ada kecemasan, kita bisa menyerahkan segala kecemasan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.